Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Jalla wa Ala yang telah mencurahkan rahmatnya kepada kita, memberikan kepada kita nikmat terbaiknya, sehingga kita bisa beribadah dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara konsisten. Dan kita akan lanjutkan kajian kita membahas amalan sehari semalam yang sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk kepada bab ke-18 dari buku ensiklopedi, yaitu tentang mandi dan berpakaian sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tentang mandi. Ya. Mandi itu dalam Islam ada beberapa macam. Ada beberapa macam mandi. Ada mandi yang wajib. Ada mandi yang sunnah. Mandi wajib dan sunnah semuanya adalah mandi ibadah. Jadi apa yang kita kerjakan memiliki nilai pahala di sisi Allah Jalla wa Ala. Ada mandi yang dikhilafkan para ulama antara wajib dan sunnah. Ada mandi yang dikategorikan sebagai mandi mubah, bukan mandi ibadah. Jadi mandi ada dua, ada mandi ibadah dan ada mandi mubah, atau mandi yang sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan kita. Ada mandi ibadah. Nah, pertama, perbedaan antara mandi ibadah dengan apa? Dengan mandi mubah. Yang membedakan adalah niat. Yang membedakan adalah niat. Niat. Kemudian mandi ibadah ciri khasnya dimulai dengan wudu. Baik itu junub, mandi Jumat, mandi sholat Id, mandi ihram, mandi bersih dari haid dan nifas, dan seterusnya. Jadi perbedaan antara mandi ibadah dengan mandi biasa adalah niat dan wudu. Mandi ibadah biasanya dimulai dengan wudu. Jadi tidak hanya junub, semua mandi ibadah dimulai dengan wudu. Baik. Mandi ibadah yang wajib, mandi ibadah. Mandi ibadah ada dua, yaitu wajib dan sunnah. Mandi ibadah wajib yang pertama mandi junub. Mandi junub. Dan ini dilakukan ketika tidak memiliki uzur. Wajib mandi. Mandi besar. Ya. Demikian pula mandi dari haid dan nifas, juga mandi besar. Mandi besar. Mandi besar ya, disyaratkan padanya wajib meratakan air ke seluruh tubuh. Ifadatul ma' ala sa'il jasad. Jadi wajib merata seluruh tubuh, walaupun tidak dimulai dengan wudu, walaupun tidak menyela-nyela air ke dalam rambut, ke kulit kepala, enggak apa-apa. Yang penting dia meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat, kemudian dia menyiram air ke seluruh tubuh, basah semuanya, maka sah.
Mandi besar diwajib dilakukan selama tidak memiliki uzur. Tetapi kalau memiliki uzur, apakah karena sakit atau karena faktor cuaca, maka bisa diganti dengan wudu. Bisa diganti dengan wudu. Namun sebelum itu dia perlu membersihkan kemaluan. Baik mandi bersih dari haid dan nifas maupun mandi junub. Kalau cuacanya ekstrim, sangat dingin sekali, tidak mungkin dan tidak ada pemanas, maka dia cukup wudu. Bersihkan dulu kemaluannya dengan air yang dingin sekali, kemudian dia wudu. Kalau punya uzur. Jadi bisa mandi besar diganti dengan wudu. Dalilnya hadis Amr bin As. Hadis Amr bin As. Ya. Kemudian ada mandi ibadah yang bersifat sunnah. Dan itu yang sahih dari pendapat ulama. Yang pertama mandi Jumat. Yang kedua mandi untuk melaksanakan salat Id. Karena momen Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian mandi bagi orang yang akan ihram, mandi ihram sunnah. Bagi yang akan melaksanakan ihram, baik itu ihram umrah maupun ihram haji, disunnahkan mandi. Disunnahkan mandi. Apakah caranya sama dengan junub? Beda. Hanya yang membuatnya sama adalah dimulai dengan wudu. Tapi tidak dimulai dengan membersihkan kemaluan, tidak perlu. Kemudian yang sunnah berikutnya adalah mandinya orang kafir atau mandi mu'allaf, orang kafir yang baru masuk Islam, itu disunnahkan mandi. Disunnahkan mandi. Selebihnya adalah mandi yang mubah. Mandi yang merupakan kebiasaan dan kebutuhan seorang Muslim. Baik. Para ulama di sini saya katakan, mandi ibadah caranya sama, satu caranya. Apakah itu mandi untuk sholat Jumat, mandi untuk sholat Id, mandi junub, maka semua mandi ibadah ciri khasnya dimulai dengan wudu. Fa yustahabbu fihi al-bada'atu bil wudu. Jadi ciri khasnya memulainya dengan wudu. Kemudian disunnahkan di sana menyiram bagian kanan terlebih dahulu. Dalam mandi pun kita praktekkan sunnah. Jadi ketika kita menyela-nyela rambut dengan air, disampoin, setelah itu kita siram, jangan siram kepalanya tapi siram bagian kanan dulu. Ini sunnah. Itu cara mandi ibadah itu seperti itu. Apakah termasuk mandi kebiasaan juga kita terapkan sunnah? Bisa juga berdasarkan hukuman hadis. Jadi kita siram kanan dulu kalau mandi pagi, mandi sore, kemudian kiri, kemudian kanan, begitu. Menggosok-gosok tangan dulu. Kalau niatnya sunnah dapat pahala. Kemudian kaidah, kalau kita melakukan mandi besar, yaitu mandi junub dan mandi bersih dari haid bagi kaum wanita, maka karena dia sifatnya mengangkat hadas besar, paham ya? Karena mandi besar itu baik mandi junub maupun mandi bersih dari haid dan nifas adalah mandi yang fungsinya mengangkat hadas besar, maka kalau kita mandi besar tersebut, melakukan mandi besar tersebut tanpa mengawali dengan wudu, lalu
Kita hanya misal contoh, kita malas mandi, repot harus begini. Saya langsung aja niat melaksanakan mandi junub, lalu saya menceburkan diri ke kolam renang, gitu. Lalu setelah itu kita naik lagi, nongol lagi, maka itu sudah sah. Karena sudah meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, kaidah mengatakan, kalau kita melakukan mandi besar yang sifatnya mengangkat hadas besar, maka tidak perlu lagi berwudu ketika akan sholat. Tidak perlu lagi berwudu ketika kita akan sholat. Contoh misalnya, kita ke villa sama istri kita. Lalu, ya kan gitu, kita berhubungan sama istri di siang hari sebelum tidur siang misalnya. Lah asarnya bagaimana? Sementara kita mandi, malas mandi ini. Masih agak dingin mandi, ntar aja deh. Nah ternyata pas asar dengan yang lain tidak langsung sholat asar, tapi ternyata sholatnya jam 4. Nah kita gak mau milih mandi, tapi saya berenang aja deh, jebur di kolam renang, kemudian kita langsung mengeringkan badan kita. Nah kemudian jamaah yang lain baru akan melaksanakan sholat di musola atau masjid di dekat villa. Apakah kita setelah berenang kemudian mengeringkan badan kita, kemudian pakai baju, apakah harus wudu lagi? Tidak perlu. Karena kaidah mengatakan mandi besar yang sifatnya mengangkat hadas besar, maka secara otomatis hadas kecil pun terangkat gitu. Jadi nggak perlu lagi kita berwudu, karena wudu kan sifatnya mengangkat hadas kecil. Jadi kalau kita sudah mandi besar, ya udah langsung aja sholat subuh, langsung aja sholat duhur, langsung aja sholat isya. Tergantung sholat apa yang di depan kita. Gak perlu, boleh, kan saya belum wudu. Para jemaah, ibadah tidak berdasarkan perasaan. Tuntunan Nabi alaihissalam seperti itu. Ya, bahwa kalau orang sudah mandi besar, maka setelah selesai mandi tidak perlu lagi berwudu, walaupun dia akan sholat. Cukup mandinya itu termasuk di dalamnya wudu. Berarti sudah satu paket. Kenapa? Karena dia sifatnya mengangkat hadas besar. Kalau hadas besar sudah diangkat, berarti hadas kecil pun ikut terangkat gitu loh. Makanya di sini kaidah mengatakan al-ghuslu min hadatsin akbar mithlu janabati wal haiti wan nifas wa huwa al-ghusl alladhi yajzi 'anil wudu. Mandi besar yang sifatnya fungsinya mengangkat hadas besar seperti mandi junub, mandi bersih dari haid dan nifas, dia adalah mandi yang tidak perlu dilakukan sesudahnya wudu, karena wudu itu sifatnya hanya mengangkat hadas kecil. Jadi kita nggak perlu wudu lagi. Adapun selain mandi besar, mandi yang tidak mengangkat hadas besar, misalnya mandi Jumat, kita hari Jumat nih, hari Jumat kita mandi. Apakah mandi Jumat mengangkat hadas besar? Enggak, sunnah aja. Dia tidak mengangkat hadas besar. Mandi ihram tidak mengangkat hadas besar, kalau kita enggak dalam keadaan tidak memiliki hadas besar kok. Jadi tidak boleh orang habis mandi Jumat lalu sholat Jumat tanpa wudu, tidak sah. Karena mandi Jumat, mandi ihram, mandi Id itu tidak mengangkat hadas besar. Jadi kalau setelah mandi sholat Id tidak wudu lagi, langsung sholat Id, tidak sah sholat Idnya. Karena apa? Karena tanpa memiliki wudu tapi sudah mengerjakan sholat itu tidak sah. Ya. Nah, seperti itu para jemaah. Ini pengetahuan tentang hadas, mandi besar, ya. Baik, kita masuk kepada mandi. Bagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan mandi? Ya. Pertama adalah membaca bismillah ketika membuka baju. Ini sunnah Nabi alaihi salam. Jadi kita membuka baju jangan buka baju aja, baca bismillah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan kalau kita akan mandi dan akan masuk ke kamar mandi lalu kita buka baju membaca bismillah. Ingat, ketika kita buka baju aurat kita terlihat. Nah,
manfaat besar dari membaca bismillah pada saat membuka baju, itu nanti aurat kita ditutup, dilindungi oleh Allah dari pandangan syaitan. Jadi syaitan itu tidak melihat aurat kita. Makanya banyak kasus laki-laki dicintai oleh jin perempuan. Perempuan dicintai oleh jin laki-laki. Karena mereka masuk kamar mandi tidak baca doa masuk kamar mandi. Dan ketika buka baju tidak baca bismillah. Lihat hadisnya. Dari Ali bin Abi Thalib. Bersabda Rasulullah SAW. Penutup aurat antara anak cucu Adam dan pandangan jin jika masuk kamar mandi atau WC adalah membaca bismillah. Baca bismillah. Kan aurat kita boleh dilihat hanya oleh istri kita. Kan gak boleh yang lain melihat aurat kita. Dan aurat bagi anak 10 tahun. Ya. Jadi kalau anak itu aurat 10 tahun. Kalau dia laki-laki tidak boleh kita melihat aurat anak kita. Dan dia tidak boleh melihat aurat kita kalau dia sudah 10 tahun. Aurat laki-laki di atas antara pusat dengan lutut. Kalau dia perempuan, auratnya seluruh tubuh. Ya, kecuali dia berpakaian seperti di rumah boleh. Ya, jadi dia tidak boleh kelihatan pahanya. Bapaknya tidak boleh melihat paha perempuan, anak perempuannya nggak boleh. Itu sudah aurat itu. Berlaku kapan? Setelah anak perempuan kita berumur 10 tahun. Berumur 10 tahun. Ya biasa seperti pakaian biasa. Jadi nanti ada batas-batas aurat. Saya bahas nanti di sini. Batas-batas aurat di bagian akhir, yaitu bagian pakaian. Ya. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya adalah betul-betul kita harus jaga aurat. Kecuali kepada yang halal bagi kita. Harus bisa menjaga aurat. Kata Nabi alaihissalam dalam hadis Bahz bin Hakim, ihfad auratka illa min zawjatik. Jaga auratmu kecuali dari istrimu. Jadi betul-betul jaga aurat. Gak ada itu yang namanya muslim mandi bareng. Seperti tradisi Jepang misalnya di air hangat mandi terbuka, pakai celana dalam doang. Mandi gak ada malunya. Itu kita harus beda dengan orang kafir. Kafir itu tidak punya aurat. Kita punya aurat. Gak boleh. Walaupun sesama laki-laki. Tetap harus punya aurat. Masa mentang-mentang laki-laki yang pakai celana dalam berenang begitu. Meskipun itu di villa. Atau di hotel misalnya. Hotel private hanya beberapa orang. Tetap kalau dia orang lain kita harus jaga aurat gitu loh. Tetap jaga aurat. Jangan dengan dalih berenang, dengan dalih have fun hanya ya atau mandi air hangat misalnya merendam, lalu ada beberapa orang tapi kita nggak ada aurat, bahkan ada yang telanjang bulat, itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Nah, baik. Di sini saya jelaskan batas aurat. Perhatikan. Ada batas aurat laki-laki, ada batas aurat wanita. Ya. Ada batas aurat wanita, ada batas aurat wanita muslimah bagi wanita muslimah lain atau bagi mahram. Baik, setelah itu kita tutup dengan salat maghrib. Batas aurat laki-laki, apa batas aurat laki-laki? Yaitu kata Nabi alaihissalam antara pusar sampai lutut. Jadi kita kalau pakai celana pendek di hadapan anak kita yang sudah di atas 10 tahun, nggak boleh kelihatan paha kita, nggak boleh. Itu aurat. Kemudian aurat perempuan, ya, bagi perempuan. Jadi laki bagi laki, ya. Jadi aurat perempuan bagi perempuan, aurat laki dengan bagi laki itu sama. Jadi maaf kalau perempuan bagi perempuan, buah dada bukan aurat. Perempuan bagi perempuan muslimah. Misalnya ibunya, anak perempuan kita ngelihat payudara ibunya nggak ada masalah, bukan aurat. Jadi laki bagi laki, laki bapak dengan anak laki auratnya pusar sampai lutut. Ibu sama anak perempuan auratnya pusar sampai lutut. Tapi kan bukan berarti bukan aurat di leher gitu kan. Atau dengan tetangga dekat gitu loh. Bukan aurat ini terus dibuka begitu ya. Jadi gini, kalau aurat berarti dosa kalau dia memperlihatkan. Tapi dia tidak berdosa, cuma kan dari sisi kepantasan masa di leher gitu. Kan gak pantas gitu loh. Jadi dia bukan aurat, tidak berdosa. Kalau dikatakan aurat berarti kalau diperlihatkan dosa begitu. Nah, kemudian batas aurat muslimah bagi mahram, misalnya bapak sama anak perempuan. Apa batasannya? Yaitu ketika anak perempuan kita memakai gamis. Betisnya kelihatan, dia pakai mungkin androk agak
setengah betis, kemudian pakai gamisnya tangan pendek, lehernya kelihatan, itu. Tapi dia tidak boleh pakai baju yang transparan. Bapaknya ngelihat tali BH-nya, dia ngelihat BH-nya, dia ngelihat celana dalamnya ketat, celananya ketat, haram. Tidak boleh. Berarti itu bukan menutup aurat namanya. Walaupun anak perempuan sendiri tetap tidak boleh. Ya, jadi wanita, ya, auratnya adalah ketika wanita itu memakai gamis dan pakaian dalam rumah yang sopan atau anggota wudhu secara umum. Anggota wudhu secara umum itu apa saja? Ya, itu tertutup. Nah, batas aurat wanita bagi laki-laki yang bukan mahram apa? Nah, itu tadi, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Jadi batas aurat wanita muslimah bagi laki-laki yang bukan mahram seluruh tubuhnya. Jadi nggak boleh laki-laki itu melihat rambutnya perempuan. Kalau kita kan bukan rambut doang lihatnya, lebih dari itu, ya kan? Bayangkan Imam Syafi'i pernah melihat betisnya perempuan, rontok hafalannya. Kalau kita kan lebih dari itu, lebih dari betis. Dia langsung ngeluh, hafalannya agak lemah. Pada gurunya Waqi, ya guru saya hafalannya kok agak lemah. Kenapa? Karena saya melihat betis perempuan. Kalau kita tiap hari di angkutan umum, di apa, yang kita lihat lebih dari itu. Dan itu pengaruh kepada hafalan kita, ya, dan sebagainya. Jadi kembali lagi ikhwatul iman, batas aurat wanita muslimah bagi laki-laki yang bukan mahram seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan, sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Allah jelaskan di sana batas aurat wanita muslimah bagi laki-laki yang bukan mahram. Wallahu taala alam bissawab. Nah, saya kira sampai sini kita laksanakan salat maghrib. Wallahu taala alam wa sallallahu sallam wa barik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ya Allah. Assalamualaikum.